Oke, kita ngobrol di PR. Selamat datang di Ngobrol di PR. Sobat PR, kali ini bersama saya, Rio Rizky Pangestu. Di sebelah saya sekarang sudah ada Kang Gilang Jalu. Kang? Siap, Kang Rio. Kumaha Damang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Mungkin belum banyak nih ya Sobat PR yang mengetahui saha sih Kang Gilang Jalu teh gitunya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kang, diri Akang ke Sobat PR nih yang nonton. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Gilang Jalu nih. Satu kehormatan ya diundang sama Kang Rio di PR. Kalau saya bobotoh lah kalau untuk Persib mah. Cuman sekarang saya lagi disibukkan juga di, kalau boleh bilang, salah satu pemegang saham atau apa ya? Pemegang saham Persib harusnya. Itu saya ada di PS Uni. Oke, PS Uni. PS Uni, saya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha. Jadi ya, walaupun SSB atau walaupun PS amatir, tapi kita sedang mencoba profesional kayak Persib mungkin ya. Oke. Kalau ngomongin Uni teh, saya jadi ingat dulu nih, zaman masih kecil gitu ya. Oh, kan saya seperti kebanyakan anak laki-laki pada umumnya sempat bercita-cita pengen jadi pemain bola gitu. Oke. Sehingga masuk ke SSB. Ya, ya. Nah, Uni itu salah satu SSB yang disegani lah ya sama lawan-lawan SSB yang lain gitu, karena terkenal dengan mencetak pemain-pemain bagus nih Kang nih. Ya. Kayak contohnya zaman saya kecil tuh ada Eka Ramdhani, ada Atep, banyak lah gitu ya. Ya. Nah, sekarang bagi saya nih ya Kang ya, mungkin saya yang kurang update juga gitu. Asa kurang terdengar nih kiprah Uni saat ini. Sekarang gimana sih Kang Uni itu keadaannya gitu? Oke, alhamdulillah. Ya itu, alhamdulillah Kang Rio. Mungkin dari sekian banyak PS-PS di Bandung, mungkin salah satunya kami yang masih bertahan. Bahkan kami tetap memproduksi atau menghasilkan pemain-pemain. Mungkin yang zaman sekarang ada yang aktif di Persib aja itu ada Dado, Deddy Kusnandar, Febri Heriadi, itu terus yang kemarin baru pindah Erwin Ramdhani. Di luarnya ada Jajang Mulyana. Jadi tetap kami bisa alhamdulillah memproduksi. Bahkan di musim lalu di EPA Elite Pro Academy yang umur 16-14 kami mengirimkan lebih dari 20 pemain. Jadi kami masih bertumbuh, berkembang. Sekaligus sekarang juga kami sudah punya, ya mungkin ini yang bisa kita banggakan juga, kami punya mitra. Jadi pengelolaan Lapang Uni ini sekarang dikelola oleh pihak ketiga, dalam artian kerjasama dengan pihak kami. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kabarnya, memang seiring juga cerita para pendiri atau pemegang saham tuh yang 36 klub di Bandung yang memang sampai sekarang ceritanya juga masih datang dan pergi. Tapi yang pasti eksistensi kami masih ada, termasuk generasi saya tadi yang disebut itu ada Eka Ramdhani, ada Boy, sekarang menjabat juga di kepengurusan. Dan itu yang menjadikan kami insya Allah terus menatap ke depan, ikut dalam pembinaan sepak bola di Indonesia. Karena memang terah kami di situ. Dengan umur kami yang ya dikatakan sangat tua, 121 tahun. Itu satu level kalau di luar negeri dengan AC Milan, 120 tahun. Kami pun ingin mengembangkan, karena memang sudah saatnya di mana kami, kalau yang saya ingat nih, dari zamannya Om Max Timisela, ke Om Herkis, ke Om Adeng, ke Kang Ius, bahkan ke Ayaris, Abo, nggak tahu nih, sorry yang kelewat, tapi kami bisa dikatakan konsisten dalam pembinaan. Jadi kalau ditanyakan kabar, alhamdulillah kami masih ada dan eksis dan terus berproduksi lah, memproduksi pemain-pemain, dan semoga goalsnya juga bisa terus menopang persepak bola Indonesia umumnya, ya khususnya ke Persib. Karena bagaimanapun juga cita-cita para pemain yang muda itu orang Bandung, orang Jawa Barat pasti hoyong lah ya. Hoyong nama ada ke Persib. Pas ditanya tuh begitu. Tapi karena kayak sekarang yang saya tadi ceritakan, itu kami akhirnya dari 20-an pemain yang disebar oleh tim teknis, ya salah satunya di gawangnya sama Kang Boy Jati dan Kang Eka, itu akhirnya banyak ke beberapa klub di luar, nggak di Persib. Nah jadi ya sesuatu hal yang cukup menggelikan sih bagi saya.
Mungkin itu. Siap. Oke. Ngomongin soal Persib nih sekarang nih. Oh siap Kang Deo. Siap. Awal musim baru 3 pertandingan tapi udah banyak drama nih kayaknya. lebih drama dari tahun kemarin nih, musim kemarin. Kemarin pun kan Robert Alberts baru 3 pertandingan mundur, tapi setelah ada desakan dari Bobotoh karena waktu itu dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan lah ya. Kalau saya tidak salah ingat, dari 3 pertandingan itu tuh 2 kali kalah, 1 kali seri gitu. Nah ini Luis Milla nih musim sekarang belum kalah, tapi belum menang juga gitu. Seri aja terus gitu selama 3 pertandingan. Dan Bobotoh pun sebetulnya belum bereaksi ya terkait hal itu. Nggak ada demonstrasi kayak tahun kemarin gitu. Cuman yang mengagetkan adalah tiba-tiba dia mundur dengan alasan personal, katanya keluarga. Cuman apa ya? Saya kaget gitu. Soalnya sebelumnya tidak ada tanda-tanda dia akan mengundurkan diri gitu ya. Karena kayaknya aman-aman aja nih gitu. Menurut Kang Gilang kayak gimana nih ngelihat mundurnya Luis Milla dengan tiba-tiba gini gitu? Izin Kang Rio, dari teknis mah saya main bola kayak ngandugi SMA lah ya. Saya takut khawatir ada persepsi yang berbeda. Cuman saya sebagai bobotoh aja. Sebagai bobotoh lah. Dan kebetulan saya sekarang ada di manajemen bola juga. Yang saya concern adalah masalah kemunduran ini kita bisa sebut bukan di pertengahan, tapi di awal. Nah, terlepas dari hasil yang kata Kang Rio tadi, can menang, can eleh gitu, tapi dari bobotoh mah puas. Nah, tapi yang harus kita concern adalah, dan saya yang kebetulan juga sedang ada di manajemen bola, walaupun skupnya lebih kecil, yang saya pertanyakan bagaimana ini Persib sendiri atau manajemen sendiri tidak bisa mengantisipasi kondisi ini. Karena saya baca-baca juga artikel, ternyata Luis Milla ini pernah juga melakukan hal seperti ini. Tapi koreksi aja kalau saya salah. Dan itu terjadi di negaranya. Di Spanyol. Mungkin bisa dicek juga nanti. Saya lupa klubnya apa. Tapi di situ pas saya baca-baca, isunya adalah adanya hubungan kurang baik dengan petingginya. Nah, terlepas dari itu, kalau kita persepsikan sama nih permasalahannya, yang tiba-tiba mundur, bagi saya dengan Persib yang dengan sudah profesional, manajemennya juga sudah lebih baik dan bagus, ini nggak bisa diterima dengan it's okay, mah nggak. Kenapa? Karena pengunduran diri ini eksesnya cukup signifikan. Tim baru dibentuk, tiba-tiba mundur pelatih, ya terbukti dalam pertandingan-pertandingan berikutnya pasti berat. Nah, concern saya adalah kok ini tidak diantisipasi oleh manajemen. Maksudnya apa? Apakah klausul kontraknya tidak mengatur hal seperti ini? Saya terlalu niscaya ini manajemen besar dan orang-orangnya juga hebat-hebat. Bahkan saya percaya mungkin orang hukumnya juga bagus-bagus. Tapi kok tidak mengimplisitkan dalam kontraknya, ya kan? Tiba-tiba mundur di pertandingan ketiga tanpa ada desakan apapun. Yang saya pahami, kebetulan saya belajar hukum juga, harus ada force major. Apa ini masuk force major atau enggak? Karena seharusnya ini ada reaksi yang cukup apa ya? Saya nggak bisa ngomong juga. Harusnya manajemen loh, Anda mungkin bisa jadi tawan prestasi, gitu ya mungkin bisa ya jalur-jalur hukum lah. Toh kalau ini silahkan aja. Bahkan saya dengar juga, saya baca-baca sempat dulu liburan ke pulau lain. Nah, jadi rasanya ada keanehan kalau saya melihat dari sisi manajemen dan juga saya mempelajari hukum. Kok it's okay? Apakah kontraknya memang untuk tiga pertandingan? Tapi yang namanya bisa di media kan bisa ngomong apapun. Atau memang ada persyaratan kalau seri 3 kali harus mundur. Nah, klausul-klausul itu. Jadi kan yang menjadi pertanyaan saya selaku bobotoh juga mungkin kan ya, saya ada kuma-kuma geda Persib mah mau luntur cinta mah, Persib mah salawasna. Hanya dengan kondisi itu bagaimana nih manajemen
bereaksi terhadap kondisi ini yang notabene ini punya ekses cukup besar. Kalau tidak salah kan sampai sekarang aja belum ada pelatih pengganti. Betul. Ya. Dan katanya ada calon-calon A, B, C bahkan dari negara luar sekalipun. Saya jadinya sedikit ya boleh dikatakan pesimis atau miris. Jangan sampai hanya bukan hangat kuku kemudian. Teori sambal. Dimakan lada gitu deh, terus aja. Sedangkan yang saya baca, saya juga sedang belajar termasuk di PS Uni ini, di SSB Uni, yang perlu itu adalah sustain, berkelanjutan. Nah, gimana kita bisa mencetak prestasi kalau keberlanjutannya tidak ada? Dan saya rasa ini peran manajemen yang bisa mengcover dalam kontrak, dalam aturan main, termasuk ke pelatih, ke pemain, ini harusnya kuat. Nah, jadi saya sih menyoroti di situ. Kok sekelas Persib baik banget nih, ya kan? Kalau Rene bisa keluar masuk seenaknya. Kalau saya melihat marwahnya, ini tidak bisa dilakukan. Apalagi tadi saya juga baru ingat, iya ya itu di 3 pertandingan ya Coach Rene. Tapi yang kita bisa maklumi kalau Coach Rene ada desakan. Iya. Ya kan? Mungkin itu termasuk dalam force majeure mungkin ya. Misalkan. Bisa jadi kan. Misalkan bisa jadi kan. Nah, kalau ini kan ujuk-ujuk, bahkan bahasanya masalah keluarga dan katanya, ya saya sih bacanya di artikel ya, karena saya nggak punya orang dalam. Saya baca di artikel katanya keluarga ada yang sakit dan lain. Bahkan ada statement sebenarnya udah lama. Nah, kalau sudah lama kontraknya ini bagaimana? Memang mungkin pembuatan kontrak pas pertama kali datang waktu musim lalu. Tapi kontrak itu seharusnya bisa mengcover apa-apa saja, termasuk yang tadi poin force majeure dan lain-lain. Karena ini bagi saya, ya kuma-kuma saya cinta di Persibnya, akan berat mengarungi liga ini dengan pergantian seperti ini. Walaupun kehebatannya juga Persib kadang ya minimal terlempar titil besar, 5 besar, tapi ayo boboto mah yang ngejuara kan. Itu. Jadi disitulah saya menyorotinya, kok bisa keluar masuk seperti ini tanpa ada reaksi apapun. Bahkan ya saya bukan mengompori ya, tapi kok nggak nge-show ataupun mempertanggungjawabkan, bahkan malah mengamini ya seolah-olah orang Bandung pisan. Oh ya kita maafkan lah, nggak apa-apalah gitu ya kan. Ya bagi saya sih hal aneh dalam satu manajemen, dalam hal hubungan. Apalagi katanya kan Luis Milla juga profesional. Ya saya sebagai orang Bandung, sebagai bobotoh, masa gitu-nya gitu. Dan sekarang akhirnya kita mencari solusi. Ya saya juga menghormati dengan tindakan-tindakan manajemen sekarang mencari. Tapi di tengah kompetisi seperti ini cukup PR ya. Effortnya gede lah gitu. Terlebih kan si asistennya ini pada ikut juga nih keluar gitu, Manuel Cascalana, terus si siapa Alberto Rodriguez, bahkan yang terbaru ya, Bayu Ekasari itu kan Bang Bes ya. Bang Bes juga keluar gitu. Makanya ya memang betul tadi bakal berat gitu ke depannya, apalagi dengan kondisi tim yang sekarang secara mental mungkin ya. Can menang-menang ya, jadi belum ada motivasi ini gitu. Sementara ekspektasi bobotoh kan selalu tinggi gitu. Kayak gitu sih. Dan satu lagi, dan tim ini kan dibangun oleh Luis Milla. Jadi menjadi PR juga nih buat yang baru untuk apakah merubah atau apa. Terlebih sekarang mungkin transfer window juga sudah ditutup. Jadi ya hal itu jadi PR. Namun saya juga concern juga tuh pada hal masalah bedol desa. Kita sebut bedol desa aja. Ini mirip karyawan perbankan. Kalau headnya pindah, ya pindah semuanya. Tapi kalau hal ini memang, nah saya juga kurang paham. Karena kalau tidak salah di pemberitaan itu setelah mengundurkan diri, mereka ikut mengundurkan diri. Jadi sepertinya tidak menjadi satu kesatuan kontrak, ya kan? Tapi ini mungkin lebih ke etika dari para coach dari Spanyol itu, termasuk yang terakhir Bang Bes itu. Ya karena bagaimanapun staf pelatih yang saya tahu itu memang bisa dikatakan satu paket. Head coach dengan para asistennya itu biasanya memang harus satu satu kesatuan, harus satu paket. Kenapa? Karena yang paham dengan teknis, ya mohon maaf nih, saya agak bahas teknis karena saya juga melihat rekan-rekan sekarang yang jadi pelatih tidak jarang memilih asisten tuh yang sudah tahu nih. Ibarat yang cuman begini aja,
si asisten udah tahu, itu yang harus diganti. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau itu mah menurut saya no issue. No issue-nya kenapa? Kepalanya nggak ada, ya bagaimanapun mereka datang seperti itu. Termasuk Bang B sendiri kan rekomendasi langsung dari Luis Mia. Jadi mungkin lebih ke etika atau juga menghormati, dan memang udah sebuah kultur yang seperti ini juga. Jadi itu no issue. Hanya ya kembali lagi saya akan kembalikan, kok sampai seperti ini. Dia lihat eksesnya sampai asisten bedol desa, sedangkan tim sudah dibentuk. Bahkan udah beberapa pemain yang keluar itu hal yang lumrah, tidak masuk skema Luis Mia. Ya kan? Hal yang lumrah. Di sekelas siapa? Ricky Kambuaya keluar. Ya saya baru nonton kemarin ulasan Francesco Totti yang ribut sama Spalletti itu tahun berapa? Kurang gimana itu pangeran di Roma. Tapi begitu nggak masuk skema, ya mau gimana lagi. Nah, kebayang kan? Sekarang berarti harus nge-build lagi tuh. Ya, saya bukan orang teknis, tapi saya memahami pekerjaannya itu cukup rumit. Jadi ya PR besar. Ya semoga buat saja. pelatih baru nih ya nanti ya. Apa? Buat pelatih baru gitu ya nanti. Itu Kang Reo. Jadi tidak semudah memilih itu. Ya saya sih berharap Bobotoh juga bisa lebih kritis. Ya jangan sampai melihat hal-hal kayak gini tuh ya kagok cinta buta ya. Penting Persib, padahal di Persib lagi banyak dongeng gitu. Nah, itu yang saya pengen concern di sini. Betul. Kalau buat saya ya Kang ya. Saya Bobotoh mah pasti jigana kritis wae nya, da tiba lagi bahkan ada semboyan kayak gini. Persib itu besar karena cacian aja Sudrajat. Jadi yang membuat Persib tumbuh itu adalah kritik yang terus disuarakan oleh para supporter gitu. Eta teh tandanya gitu nya. Sanes ngagomoreng atau kumaha gitu. Sepakat. Nah, sekarang pun Bobotoh ada isu nih mengkritisi selain pelatih gitu ya. Ada isu mengkritisi buruknya manajemen tiket yang dianggap buruk gitu ya sama Bobotoh. Pertama kemarin tuh waktu jelang pertandingan pertama lawan Madura United, banyak Bobotoh yang kesulitan dalam memverifikasi tiket di aplikasi Persib. Itu bahkan sampai penuh tuh di Sulanjana karena saking banyaknya yang kena kendala gitu ya pada saat verifikasi tiket gitu. Dan itu hanya bisa dibereskan secara manual. Jadi jangan naon tiket online atau ada kudu manual kenema gitu. Kang Gilang sebagai orang yang mungkin bersinggungan di dunia bisnis mungkinnya atau manajerial mungkin bisa ngasih pandangan nih soal ini kayak gini gimana nih Kang nih soal tiket nih? Oke, berarti nama geser ke benar-benar manajemen ya. Kebijakan manajemen. Oke. Sejujurnya sampai ke pertandingan ini saya belum pernah merasakan pembelian itu. Saya hanya melihatnya ini ada sebuah perubahan menuju perbaikan. Oke. Memang sesuatu yang baru itu pasti akan muncul pro dan kontra. Ya kan? Hanya dalam hal ini yang memang harus disikapi, terutama dari manajemen ya bagaimana mengelola manajemen konfliknya ini. Terlepas dari Bobotoh yang memang seharusnya sudah dewasa juga. Ada baiknya bisa terbuka, duduk bersama, bagaimana menemukan solusi. Karena si tiket ini atau e-ticketing ini sebenarnya kan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Zaman dulu tuh tiket keriting ada, ya bahkan menjadi lahan jualan beberapa kelompok ada. Sampai goalsnya atau hasilnya itu adalah di stadion penuh, dicetak 20.000, masuk 26.000. Nah, ini sebuah perbaikan. Hanya tinggal bagaimana menyikapinya, terutama manajemen. Saya menyoroti lagi adalah masalah strong management. Karena ini adalah tim besar, followersnya aja 6 juta. Belum lagi termasuk yang famous di dunia. Jadi pasti banyak sekali kondisi-kondisi yang akan harus disikapi lebih bijak. Dan manajemen juga jangan kaku. Sebanyak mungkin untuk bisa berkomunikasi, tapi tetap tegakkan aturan terkait aturan itu. Dan kayak tadi bahasa geus we ieu mah jadi tiket offline deui gitu.
Mungkin kalau dalam try and error masih dimungkinkan. Karena kan ini berhubungan kapasitas GBLA itu kan lebih dari 20.000 ya. Ya. Jadi bagaimana memanage itu? Walaupun kembali lagi kalau kita sebagai bobotoh nya kuduna ge bisa meureun. Nah, tapi kembali lagi penonton atau bobotoh di Indonesia kan juga masih dalam taraf penyesuaian ke aturan yang benar. Ya. Kadang Transisi lah ya. transisi ini pasti akan pro dan kontra. Saya di lain pihak mendukung manajemen. Boleh dikatakan kok ini mau kemana nih Kang Gilang. Tapi saya juga mendukung apa yang sedang dilakukan oleh sebagian bobotoh. Tapi ada kiranya semoga ada kanal yang memang bisa mempertemukan mereka. Karena Jadi bagi ruang dialognya harus ruang dialog dan juga ketetapan termasuk pengembangan teknologinya kayak apa aja itu tuh harus benar-benar sosialisasinya aplikatif. Terlebih kan bobotoh kita juga kita harus akui secara latar belakang tidak seluruhnya berpendidikan. Ada juga yang dari pelosok mana. Nah, ya itu yang memang harus dibuat. Terlebih saya juga kemarin pernah terakhir menonton kan sekarang udah ada ring dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa diaplikasikan dengan penjualan tiket. Begitu tidak ada tiket kan nggak boleh masuk di ring berapa. Nah, ya tinggal diperbaiki terus. Dan saya kira sih cukup memakan waktu proses ini. Jadi selaku manajemen juga saya melihat ini kan ingin perbaikan. Jangan ada kebocoran. Jangan sampai nanti ada apa-apa. Ya amit-amit lah kejadian Kanjuruhan kan pendataan aja liar dan tidak formal. Nah minimal kan kalau nanti sudah e-ticketing ini apalagi pembelian website dan lain-lain itu kan terdata. Misalkan Kang Rio, saya kan jelas. Nah jadi keniscayaan dalam perubahan itu pasti ada pro dan kontra. Oke siap. Masih soal bobotoh nih Kang nih. Tadi kan soal tiket nih. Kedua, isu yang cukup ramai dibicarakan itu adalah soal penggunaan flare atau suar tuh ya di dalam stadion. Kang Gilang sih nama sudah sering ya nonton pengalaman di mana-mana gitu ya di berbagai negara gitu nonton bola kayak gimana gitu suasananya. Kalau saya nih Kang ya sebagai supporter melihat flare ini ya memang pada akhirnya bisa dilihat dari dua mata sisi gitu ya. Dari sisi aturan atau hukum positif ya mungkin memang salah penggunaan flare karena pertama itu berpengaruh ke kesehatan gitu ya, lalu baik bagi pemain maupun supporter gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari sudut pandang supporter kan apalagi di Indonesia nih ya kan stadion itu jadi tempat mereka mengeluarkan ekspresi gairah-gairah yang selama ini terkurung gitu ya di dalam pokoknya hiburan bisa nontonnya. Jadi kudu lepas lah di stadion tuh gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan flare gitu kan itu apa ya secara visual, secara suasana kan jadi wah gitu. Sangat menggelorakan gitu. Nah, kalau di luar negeri nih Kang nih, terutama mungkin di Italia ya kalau saya nggak salah tuh kan ultrasnya juga kan tetap nyalain flare gitu ya, tapi sepengalaman Akang nonton atau dalam tanda kutip studi banding lah ya ke klub lain itu gimana sih Kang, ada klub yang menyikapi soal flare ini di luar tuh seperti apa gitu? Sampai mendalam sih saya juga tidak paham ya, tidak mengerti, walaupun kalau kita bisa lihat di derbynya Milan itu pernah sampai terhenti. Ya betul. Penggunaannya seperti apa. Hanya saya agak khawatir karena saya tidak tahu aturan di sana seperti apa dan bagaimana. Saya akan concernnya adalah bagaimana di sini. Ya kembali lagi Kang Rio, masalah latar belakang penonton atau khususnya bobotoh kan tidak semuanya memahami ini harus begini, ini harus begini. Saya bagaimanapun juga mempelajari hukum positifnya sudah melarang, ya kita tunduk. Terlepas ekspresi, sebenarnya ekspresi itu kan bisa banyak hal. Kalau di stadion kan ada koreo, bahkan ada teriakan. Bagi saya sih itu healing juga tuh. Dengan bayar tiket sekian yang katanya mahal, stress release-nya di situ. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apalagi saya juga menghormati ini ada hukum positif, yang flare sudah melarang. Terlebih juga eksesnya ke kesehatan dan sudah terjadi juga
bagaimana kejadian di Kanjuruhan, saya mendukung untuk pelarangan itu. Hanya ya saya juga mengharapkan rekan-rekan bobotoh bisa mengekspresikannya atau lebih lebih variatif, lebih mencari hal-hal yang bisa mendukungnya untuk mengeluarkan yang tadi dukungan sekaligus juga stress release. Jadi kalau untuk flare itu ya saya juga menghormati hukum dan bobotoh saya harap juga rekan-rekan bobotoh lain punyalah imajinasi lain dalam mendukung mengeluarkan yang minimal muncul orang Bandung mah ulah picilakaeun lah dan ulah ngarugikeun gitu ya. Terlepas dari apapun ya kan yang itu tadi saya sebut bisa ada koreo, bisa ada sampai yel-yel, sampai bisa membuat apa. Nah itulah mungkin. Kalau saya sih sepakat juga masalah flare ini. Oke. Jadi seperti itu. Ya betul, ekspresi mah bisa naon wae kan. Ya, bahkan pas awal 2000-an tuh Viking bobotoh itu bikin wadah yang namanya audisi band-band lokal. Iya dong. Itu ada PHB, ada band lain-lain. Nah itu tuh saya ngobrol sama Heru Joko tuh katanya buat menampung emosi bobotoh yang masih terpendam gitu di stadion Tekawadahan ya ku musik atau gitu dengan bermusik mungkin bisa seperti itu ya Kang. Nah itu saya juga pernah ngobrol dengan Pak U ya. Nah saya ngomong ke Pak Heru sama Pak U ya. Dan saya melihat juga karena saya juga pernah berkecimpung di bobotoh termasuk pas pada awal-awal pendirian PT PBB. Kita patut bangga dengan adanya, Persib patut bangga dengan ada dari PHB, dari Pasben, semua itu menciptakan lagu dan itu kan menjadi sebuah ruang kreatifnya bobotoh. Ekspresi karena semua band itu juga ternyata bobotoh. Nah, jadi kalau disambungin sama Kang Rio, ya tadi pertanyaan Kang Rio dijawab oke ku Kang Rio. Jadi sebenarnya gitu. Ya, saya sepakat juga, saya setuju. Saya setuju bahwa ya ekspresi itu tidak melulu pada flare dan yaitu kembali pada saya akan tetap konsisten nya ulah nu ngabahayakeun lah komodenya ya saya juga pernah ngalaman di Stadion Siliwangi kabanyur ku kopi jeung kopina bubuk nya eta mah teu kunaon naon kan nya ekspresi gol ngabanyurkeun nah masih oke tapi kalau flare ya asap mah dan lain-lain belum lagi kita juga manajemen penontonnya yang kemarin saya juga diskusi dan beberapa rekan manajemen penonton kita tuh belum bagus makanya masih terakhir di Makassar ya, yang terus di Persik juga ya, di Arema ya. Nah, kebayang tuh kan. Jadi bahkan Pak Ketua Umum kan sekarang bilang 2 tahun lah tanpa away tanpa penonton tamu. Ya, mungkin hal itu yang sebenarnya sudah tidak baik-baik saja loh masalah kondisi ini. Jadi saya harap juga ke rekan-rekan bobotoh, apalagi Ketua Viking sekarang juga rekan saya, Kang Tobi. Sudah bisa harus mensosialisasikan, menedukasikan ABCDE yang terkait bagaimana mengekspresikan. Jadi setuju misalkan dengan lagu, dengan koreo, balik lagi saya bilang, terus dengan yel-yel, dengan spanduk, mungkin itu lebih. Ya kalau sampai, ya mohon maaf ya, karena rekan-rekan juga, saya sih ngomongnya nggak oknum. Tapi adalah yang berkelakuan tidak baik dari para supporter yang masih berminum alkohol kah dan Kanjuruhan aja berapa botol alkohol yang ditemukan. Nah, ya saya harap itu bisa teredukasi lewat wadah-wadah bobotoh, lewat ketua-ketuanya untuk ekspresinya begini loh. Karena malah jadi apa ya? Hayam heula tondog heula ya. Ngabenerkeun manajemen da geus aya nu ieu. Tapi ngeritik manajemen, tapi mereka juga bicarekeun. Nah, ya marilah kita sama-sama sebagai insan bola, insan komode ayeuna mau ngomongna Persib, nu cinta Persib, nya ulah cinta buta teuing lah. Kita realistis, buat stadion itu nyaman, ulah nepi sieun lamun geus beres pertandingan teh ayeuna mah geus mending biasana mah ti Siliwangi nepi ka depan kantor. Rusak kabeh tah ayeuna mah geus teu. Nah, tapi kan itu proses panjang. Jadi saya sebagai ya generasi muda juga ya, saya optimis terhadap perubahan-perubahan ini, termasuk kebijakan manajemen tiket, ketentuan flare, dan itu akan dengan sendirinya pada saat waktunya, oh iya ya, begini ya. Ya jangan sampai kita di-ban sama FIFA. Karena dengan kejadian seperti halnya yang jangan terulang lagi Kanjuruhan. Oke, siap. Gitu kan. 2 pertanyaan terakhir, Kang Gilang. Moga-moga bisa jawabnya. Pertama, saya mau nanya,
pandangan Kang Gilang soal pelatih nih ya yang cocok buat Persib ke depannya sebagai bobotoh we ieu saha gitu. Kan sekarang tuh rumor yang paling kuat pertama ada Pak Hang Seo itu mantan pelatih timnas Vietnam tuh yang bawa juara AFF. Yang kedua ada Paul Munster juga yang pernah ngelatih Bayangkara bawa juara juga. Terus yang ketiga tuh ada ini Mario Gomez yang pernah ngelatih Persib tahun 2018 tuh ya. Bahkan udah kode-kodean gitu di Instagram, nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Masalah Kang Eko Maung banyak kodenya tuh. Saya lihat di Instagram. Ya kayak gitu Kang. Dari 3 nama ini aja ya, Pak Hang Seo, Paul Munster atau Mario Gomez. Ya. Kira-kira yang cocok untuk menggantikan Luis Milla siapa menurut Kang Gilang? Dan alasannya apa gitu? Kembalilah, saya konsisten di sini kalau teknis ada berat saya tuh. Cuman begini, Kang Rio. Persib tim besar dan ini udah di era profesional. Saya meyakini apabila profesional mereka tuh bisa semua. Apalagi ya mungkin ada nilai plus buat Coach Mario Gomez ya karena dia tahu kultur. Tapi sebenarnya yang saya tahu sebelum deal itu kan banyak cerita di baliknya. Mereka mempelajari dulu dan lain-lain. Jadi bagi saya bahkan di luar nama itu ada lokal, asalkan memang sudah profesional dan kelak juga tidak diganggu misalkan oleh manajemen, termasuk oleh bobotoh sendiri. Pelatih-pelatih tersebut bisa mengkreasikan atau menerapkan strateginya yang terbaik, apalagi dengan karakter Persib misalkan mainnya mirip Barcelona, tiki taka, main cantik, teknik tinggi gitu ya, terus dan lain-lain. Saya rasa sih akan dengan sendirinya keberhasilan itu. Jadi kalau ngomongin nama itu, saya tidak mau jawab. Walaupun kalau secara kultur, Coach Mario pernah tahu. Tapi kembali lagi, kan berapa kali kita CLBK sama pelatih-pelatih, ya kan? Tapi hasilnya begitu, karena sebenarnya akan mempengaruhi suasana ruang ganti, suasana mereka bekerja. Ya saya melihat tataran itu. Jadi kalau memang mau dipilih, saya harap justru manajemennya yang harus siap. Dengan segala ketentuan, dengan segala aturan yang memang bisa mensupport minimal menginformasikan Kang Rio mun abus Persib mah aya ieu. Kada ya di bold KB. Nah, jadi si pelatih juga tahu dan benar-benar dia dibebaskan untuk mengkreasikan atau bekerja sebagai tugasnya, profesionalnya sebagai pelatih. Saya sih melihatnya di situ. Jadi level-level nama itu kan cuman yang dari Jerman yang saya kurang tahu. Tapi kalau yang Vietnam ya Vietnam aja jadi raja ya. Mario Gomez juga pernah ada keberhasilan bahkan di JDT. Di JDT itu juga bagus. Jadi kalau ngomong seperti itu ya jangan jauh-jauh. Luis Milla juga bagus kan? Iya kan? Nah, tapi kembali kok ceritanya ada begini. Justru yang saya harus concern lagi adalah gimana nih kita bisa berkaca ya terus dalam hal ini manajemen agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Itu saja sih saya mah nitip sebagai bobotoh mah gitu. Daya berulang kali. Jadi siapapun pelatihnya bergantung treatment dari manajemennya kayak gimana ya? Manajemen support. Kalau bobotoh mah setahu saya asalkan menang ya ayeuna ge kan sebenarnya mah seri teh masih kecewa cuman kan begitu gimana. Ya kan? Ya asalkan ulah eleh lah komode di tuan rumah. Jadi betapa sayangnya bobotoh mah ke Persib. Kalau saya lebih ke sana, bagaimana nge-treat ya teman-teman saya juga yang jadi pemain Persib nggak jadi bintang, sehingga selebriti gitu. Nah besok pertandingan selanjutnya nih Kang lawan PSM dengan kondisi tim yang kayak gini gitu. Sementara PSM itu kan juara bertahan tahun kemarin. Optimis menang kita. Coba tandang deh. Kang Rio, mau ngomong teknis, aing deg-degan nih bisa salah. Tapi gini, kalau dari sudut pandang bobotoh, harapan menang medah yang menang akibat lagi, ya kan? Hanya saya juga realistis, ya kebetulan saya juga ada dalam satu manajemen bola, ini kondisi sangat berat. Jadi bagaimana membakar ruang ganti itu sangat berpengaruh. Karena dengan hormat juga ya, pemain-pemain Persib ini kan semua skillnya bagus-bagus, di atas rata-rata. Ini sih masalah soul-nya bertanding, bermain, di mana sudah ditinggalkan induknya. Ya sekarang dengan Coach Yaya dan ya sebagai caretaker sekarang bisa membangkitkan itu, ya bisa berjalan.
Ya, walaupun kembali lagi main di tandang, di juara bertahan. Tapi idiom bola teh bola mah buleud. Asalkan memang mainnya full dan begini-begini, toh da urang masuknya kene. Diberita ge kan media Bandung mah eleh 2-0 ge kalah tipis. Eta teh nyaah pisan gitu. Jadi kalau optimisme saya optimis sebagai orang boboto, walaupun secara realistis ya draw juga ini sebuah hal yang bagus. Ya, tapi kembali lagi saya hanya mengharapkan pemain-pemain bisa all out dan coach Yaya yang sekarang sedang dipercaya ya bisa menerapkan instruksi yang bisa menjadikan jalan kemenangan untuk Persib. Aminnya mah itulah. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Gilang. Sami-sami Kang Rio. Tanggapan-tanggapannya. Kita juga sebagai bobotoh mah ingin Persib dapat pelatih yang memang lebih bagus gitu ya. Amin. Ya, betul. Lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Dan terakhir juara 2014 berarti udah 9 tahun tuh ya. Ya, 9 tahun ya. Dan udah kerasa lama ya. Mudah-mudahan bisa bawa juara lagi gitu. Amin, amin. Tampaknya sulit gitu ya ke depan kalau lihat juara tiap tahun aja Persib. Jadi seperti itu Sobat PR. Menurut Sobat PR kayak gimana? Siapa pelatih yang cocok buat Persib nih kira-kira ke depannya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan ngobrol di PR kali ini. Saya Rio Rizky Pangestu dan saya Gilang Jalu. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kita ngobrol di PR.